Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi di video kali ini saya beli komponen di Tokopedia secara terpisah. Beli prosesornya dulu, beli mobonya dulu, terus RAM, SSD, terus casing, power supply. Kenapa? Karena kemarin ya tetangga saya ya bilang saya mau beli komputer yang harganya 1 jutaan untuk office, untuk ngetik-ngetik aja, katanya seperti itu. Akhirnya dia tuh browsing di Tokopedia, di Shopee, gitu. Terus nyari-nyari. Saya juga dikasih linknya, dikasih link referensinya. Nah ini ada yang harganya 1.480.000, ada yang 1.900.000, ada yang 1.465.000, ada yang 1.700.000 gitu. Ternyata kata teman saya tuh, oh kemahalan itu, uangnya nggak cukup, katanya gitu. Gimana dong caranya nih supaya bisa lebih murah dari ini? Akhirnya ya udah, saya coba browsing juga, nyari-nyari di e-commerce gitu kan, dengan rakitan yang sama seperti ini ya. Ini harganya 1.465.000 nih di toko inilah, saya nggak usah sebutin ya. Nah akhirnya ya udah saya coba cari prosesornya, cari motherboardnya secara terpisah ya satu-satu. Akhirnya nemu solusi yang lebih bagus ya. Harganya ternyata ketika beli satu-satu bisa lebih murah teman-teman. Nah PC ini saya beli prosesornya, beli mobonya ya, yang sama dengan di toko ini. Kita lihat nih, di toko ini dia menggunakan Core i5 650, motherboardnya H55, RAM-nya 4 GB DDR3 ya, atau bisa yang 8 GB juga bisa. PGA card-nya Intel HD, ini bawaan dari si prosesornya. Karena Core i5 650 Intel Gen 1 ini udah termasuk IGP di dalamnya. Tapi kalau Core i5 760 itu tidak ada iGPU-nya. Gitu. Lanjut terus untuk casing dan power supply ini kaitannya pilihan varian aja, bisa milih katanya seperti itu. Oke, akhirnya saya di sini beli aja nih prosesornya, kalian bisa lihat nanti saya akan simpen di deskripsi. Prosesor, mobo, RAM, SSD. Nah tapi di sini nih saya menggunakan SSD ADATA aja, SU650 yang 128 GB. Karena pengalaman saya ketika pakai SSD tersebut jarang mengalami masalah sih ya. Jadi ya udah saya rekomendasikan aja SSD tersebut meskipun harganya sedikit agak mahal. Terus untuk casingnya nggak ada pilihan lagi ya. Saya beli casing dan power supply yang bundling gitu kan. Beli casing bonus power supply. Karena ya gimana lagi kan, untuk ngirit budgetnya yang penting nyala aja. Teman saya juga gimana juga bingung juga jelasinnya ya. Kalau misalkan saya tawarin ya udah pakai power supply yang 500 ribuan gitu, yang punya 80 plus watt gitu, nanti budgetnya malah lebih mahal. Akhirnya ya udah pakai casing bawaan dari si Alcatraz Neox yang harganya 295 ribuan ya. Dapat casing, dapat power supply-nya. Terus untuk memori RAM-nya di sini saya dapat 1 keping ya. DDR3 4 GB harganya 107 ribuan. Terus untuk motherboardnya ini saya belinya baru ya, dengan punya garansi 1 tahun, harganya 485 ribuan. Terus untuk prosesornya sama ya, Core i5 650, sama seperti yang ada di toko yang jadi referensi teman saya, cuman harganya yang ini mahal. Nah ketika saya udah beli semuanya ternyata lebih irit 200 ribu teman-teman. Wah lumayan kan ya. Jadi kita beli komponen secara terpisah, harganya lebih murah, dan saya juga alhamdulillah bisa membantu teman saya gitu. Jadi uangnya sedikit bisa berkurang untuk beli PC yang 1 jutaan gitu. Wih mantap banget ya. Jadi ya intinya kalau misalkan kalian pengen ngepres budget banget, ya minimal kalian harus tahu komponen, tahu cara ngatasin troubleshooting kalau misalkan si PC-nya nanti nggak nyala atau ada kendala. Nah, kalian harus bisa atasi itu semua. Kalau kalian mau beli PC second. Pasti di sini kalian penasaran, Bang, gimana performanya si PC 1 jutaan ini? Saya juga bakalan tes juga ya, gimana performanya. Nah, ini kalian juga udah lihat dari tadi, ini tampilan si PC ini tuh ya dari
si PC yang udah saya rakit ini gitu. Kita akan coba main game Valorant ya. Kita minimize dulu. Apakah dia bisa main Valorant atau tidak? Kita akan tes. Nah, oke teman-teman, di sini akan saya coba main Valorant, tapi di sini harus restart dulu. Restart dulu apa nih? Nah, di sini saya akan coba buka aja ya si ininya apa? Casing set panel kanannya biar kalian bisa lihat langsung ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Ini saya simpen hard disk sama SSD. Tadinya mau pakai hard disk, tapi saya rasa ya udahlah pakai SSD lebih kenceng. Jadi hard disknya saya simpen di situ, nggak dicolokin ya. Cuman masih diem aja di situ. Walaupun PC 1 jutaan, tapi tetap ya wajib SSD ya supaya restartnya kenceng. Kayak barusan saya udah restart, jadi nggak lama lah waktu bootingnya. Sekarang kita akan coba Valorant, apakah si PC 1 jutaan ini menggunakan Intel generasi pertama bisa atau tidak, yang menggunakan Intel HD bawaan dari si prosesor Crackdale-nya ini. Nah, oke, kalian bisa lihat langsung ya penampakannya nih. Ini power supply bawahan dari casing. Saya juga yang nggak ada pilihan lagi ya. Tadinya mau pakaikan power supply yang harganya 600.000, punya sertifikasi 80+, tapi kan budgetnya nggak cukup. Gimana cara ngakalinnya? Ya udah pakai casing dan power supply baru ini ya, yang belinya bundling seperti ini. Ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada gitu kan. Saya juga udah sarankan ke temen, kalau misalkan rakitan PC seperti ini, jangan ditambah PGA card lagi atau apapun. Nantinya si power supply-nya nggak akan kuat. Kalau seperti ini aja nggak masalah ya, dipakai untuk browsing, ngetik gitu kan. Nggak masalah power supply-nya kayak gini. Wih, teman-teman, ternyata di sini nggak bisa main Valorant karena harus menggunakan DirectX 11 dan si ini hanya support DirectX 9 kayaknya ya. Jadi ini tidak bisa main game Valorant tanpa PGA card. Jadi kalau misalkan mau Valorant ya harus pakaikan PGA card. Oke, ini nggak bisa. Kita tes lagi game ini, exit aja dulu biar nggak terlalu berat ya. Kita coba apa ya? Genshin Impact ya. Oke, kita akan coba nih Genshin Impact. Oh ya, tambahan lagi nih. Di sini kan saya menggunakan 128 GB. Ini udah cukup ketika diinstalkan Windows 10, Windows 11 juga bisa, dan satu game tambahan seperti si Valorant. Nah, untuk si Genshin Impact ini saya pakai hard disk tambahan, teman-teman. Nah, ini hard disk eksternal karena 128 GB ini nggak cukup untuk dipasangkan game-game yang terlalu banyak. Windows-nya aja udah sekitar 40 GB. Terus ditambah aplikasi-aplikasi lain seperti Office, terus kayak tadi apalagi VLC atau program-program Office, standar Office lah ya, sekitar 50 atau 60 GB terpakainya. Nah, sisanya 40 atau 45 GB itu bisa untuk satu game. Di sini sih saya instalkan si Valorant aja, tapi ternyata nggak bisa ya kalau harus ditancap PGA card. Nah, sisanya untuk game-game lain nanti yang saya akan tes di sini menggunakan SSD terpisah ya. Ini dari adapter hard disk eksternal. Kita akan coba launch si apa ini? Genshin Impact. Apakah bisa atau tidak? Kita akan coba ya, cari tahu sama-sama. Saya juga belum coba, cuman baru installin aja tadi. Udah download, udah beres download, udah langsung syuting gitu. Oh, nge-close kayaknya ya. Oh, hitam. Nah, ini balik lagi ke menu awal. Kayaknya ini nggak bisa juga nih untuk si Genshin Impact. Nggak bisa ya? Barusan udah keluar lagi ya. Oke, kita lanjut. Apa nih? Game apa nih? Point Blank. Nah, kita akan coba nih main Point Blank. Apakah dia masih bisa? Harus login dulu katanya. Login dulu deh. Nah, oke, udah login. Saya nggak punya akunnya. Oke, kita akan lihat apakah dia kuat atau tidak.
Nah, untuk game Point Blank ternyata ini masih bisa meskipun harus di resolusi 768 pixel ya, dengan presetnya low. FPS ya kalian bisa lihat sendiri, ada di pojok kiri ya. Nah, ini lumayan lah ya. Kalau untuk main game Point Blank kayaknya masih ya cukup lah, nggak terlalu patah-patah ya, masih bisa. Resolusinya bisa dikecilin dan presetnya juga bisa very low atau low. Nih, FPS-nya ada di samping kiri. Untuk main SG ini lumayan lah ya. Wih, mantap lah. Masih bisa dipakai untuk main game. Nah, untuk si Point Blank ternyata masih bisa. Oke, terus untuk multitasking. Nah, ini untuk multitasking saya rasa cukup kencang juga ya. Sambil buka YouTube, sambil buka Microsoft Word gitu kan. Terus sambil nonton apa gitu, buka tab satu lagi, terus buka tab Chrome-nya banyak. Ini masih lancar-lancar aja. Jadi untuk kegiatan office ya, karena memang PC ini dihususkan untuk office aja, untuk ngetik, untuk cetak faktur, cetak invoice gitu kan. Ini udah lebih dari cukup kayak gini. Tapi untuk durability-nya saya juga kurang tahu apakah dia bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya nggak bisa pastikan ya, karena si power supply-nya ini ya tidak ada garansi yang selama itu, paling garansinya 1 tahun aja. Jadi PC 1 jutaan seperti ini ada plus minusnya juga ya. Plusnya harganya murah, bisa dipakai untuk ngetik, browsing, untuk kegiatan ringan. Main game juga ini bisa, main game Valorant nggak bisa ya. Apa ini Point Blank ini masih bisa. Game-game ringan seperti Need for Speed atau game-game Juma kayak gitu itu masih bisa. Terus minusnya ya nggak bisa dipakai untuk main game berat. Terus untuk garansi atau durability-nya juga saya nggak tahu apakah ini bisa 1 tahun atau 2 tahun, tergantung hoki-hokian. Mudah-mudahan awet aja nanti dipakainya. Ya itu aja deh. Kalau misalkan kalian mau rakit PC seperti ini, oh iya, nanti kalau saya punya PGA card yang kira-kira pas dipasangkan di sini, terus bisa main game Genshin Impact, nanti saya akan coba buat video keduanya, part 2-nya ya. PC 1 jutaan ditancapkan PGA apa gitu, akhirnya bisa main game berat. Nah, nanti kita akan coba ya kalau pas punya PGA card-nya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau kalian mau ngikutin rakitan seperti ini atau kebutuhannya ringan, ya ini bisa jadi salah satu referensinya. Tapi ada juga pilihan kalau kalian mau menggunakan Intel generasi kedua, Intel generasi ketiga yang harganya 2 jutaan ke bawah juga banyak banget di e-commerce ya. Nah, ini sesuaikan kebutuhan aja. Tapi kalau budgetnya mentok 1,2, 1,3, ya ini bisa jadi salah satu solusinya. Tapi menurut saya sih kalian mending nabung dulu lagi, kumpulin lagi uangnya, beli Intel generasi yang sedikit agak baru, Intel Gen 3 atau Intel Gen 4, nah gitu. Untuk AMD-nya juga ada, tapi nggak dibahas di sini lah, nanti semakin panjang videonya. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Dan juga saya jual komponen-komponen yang ex-review ya, yang udah di-review di Sekilas IT. Nanti saya akan simpen linknya di deskripsi, ada Adha Komputer. Nanti kalian bisa nego di sana atau beli juga di sana ex-review ya. Boleh juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.